Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang etika di dalam dunia digital era 4.0. Pertama, perkenalkan anggota kelompoknya, yaitu ada saya sendiri, Kori Dwi Kamelia, Ilham Paniti Sukma, Muhammad Afif Pramana, Muhammad Andres, Siti Artila Arta, Abdu Prasutyo, Fatia Nabila, dan Bisma Haji Hidayat. Next. Tujuan pembelajaran yaitu mampu memahami etika di dalam bisnis di era 4.0. Satu, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi digital. Sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, kita tidak hanya bisa mengakses berbagai informasi dari seluruh dunia, tetapi informasi dari diri kita juga bisa digunakan oleh orang lain di seluruh dunia karena informasi yang kita berikan di internet, misal melalui media sosial. Untuk itu perlu pemahaman tentang privasi individu, keamanan daring, perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi, perlindungan atas setiap data tentang kehidupan seseorang, baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. Contoh dari data pribadi antara lain nomor ponsel, nomor rekening, tanggal lahir, nama orang tua, alamat, riwayat kesehatan. Data pribadi harus dilindungi karena apabila diketahui oleh orang yang tidak bertanggung jawab dapat disalahgunakan. Misalnya pembobolan kartu kredit, penipuan, fitnah, dan sejenisnya. Adapun cara-cara untuk melindungi data pribadi. Pertama, membuat sistem perlindungan atas database data pribadi. Kedua, tidak bocorkan data pribadi ke pihak lain. Ketiga, tidak mengekspos data pribadi ke ranah publik baik online atau offline. Keempat, selalu memperbarui antivirus di komputer dan ponsel pintar. Kelima, mengedukasi seluruh pihak tentang perlindungan data pribadi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada keamanan daring. Adalah kemampuan untuk memaksimalkan keamanan personal pengguna dan resiko keamanan saat menggunakan internet. Meliputi juga perlindungan diri dari kejahatan komputer secara umum. Contoh dari perlakuan keamanan daring antara lain adalah sebagai berikut. Keamanan menyimpan data-data secara daring. Keamanan melakukan transaksi perbankan dan keamanan saat jual beli online. Lalu kemudian ada cara yang dilakukan untuk memberikan keamanan daring. Yang pertama, menggunakan password yang sulit diduga. Contohnya bukan tanggal lahir. Yang kedua, selalu menggunakan antivirus di komputer dan ponsel pintar. Yang ketiga, hindari sembarangan mengklik setuju atau oke di web atau aplikasi tertentu tanpa membacanya terlebih dahulu. 4. Tidak mengunduh sembarang aplikasi, terutama yang bajakan. 5. Menggunakan browser yang sudah diperbarui. 6. Perbarui selalu software yang akan dipakai. 7. Selalu lakukan backup atau simpan data di beberapa tempat, bukan hanya satu tempat. Selanjutnya ada privasi individu. Hak individu untuk mengontrol, mengedit, mengatur, dan menghapus informasi tentang dirinya, termasuk memutuskan kapan, bagaimana, dan untuk apa informasi itu disampaikan ke pihak lain. Privasi individu itu sangat penting untuk dihargai, sebab
mengatasi kekuatan di luar diri manusia untuk melakukan penekanan atau kontrol atas kehidupannya. Apabila privasi individu dilanggar, maka kehormatan dan haknya sebagai manusia otomatis terlanggar juga. Semua rahasia atas dirinya bisa dikuasai oleh pihak lain, sehingga keselamatannya pun akan ikut terancam. Ada beberapa contoh privasi individu. Yang pertama, tidak mengekspos ideologi atau keyakinan. Yang kedua, menolak untuk mengekspos bagian tubuh tertentu. Yang ketiga, menutupi riwayat keluarganya. Dan yang terakhir, merahasiakan rekam medis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada etika digital. Secara umum, etika merupakan norma, pedoman, aturan, dan acuan tata cara untuk melakukan perbuatan sehari-hari. Tanpa adanya etika, seseorang tidak dapat mengetahui batasan baik buruknya perilaku yang dilakukan. Oleh karena itu, etika sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat agar setiap tindakan yang dilakukan tidak bernilai buruk dan dipandang kurang baik oleh masyarakat. Cyberkreasi dan Deloitte 2020 dalam Kusumastuti dan kawan-kawan 2021 merumuskan etika digital atau digital ethics sebagai kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netiquette dalam kehidupan sehari-hari, bahwa menggunakan media digital mestinya diarahkan pada suatu niat, sikap, dan perilaku yang etis demi kebaikan bersama, demi meningkatkan kualitas kemanusiaan. Apalagi di Indonesia yang multikultur, maka etika digital sangat relevan dipahami dan dipraktekkan oleh semua warga Indonesia. K. Bertans 2014 dalam Mastuti 2021 mendefinisikan etika sebagai sistem nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Berbeda dengan etiket yang didefinisikan sebagai tata cara individu berinteraksi dengan individu lain atau dalam masyarakat. Jadi, etiket berlaku jika individu berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain. Sementara etiket berlaku meskipun individu sendirian. Hal lain yang membedakan etika dan etiket ialah bentuknya. Etika pasti tertulis, misal kode etik jurnalistik, sedangkan etiket tidak tertulis atau konvensi. Di dunia digital, kita juga mengenal etiket berinternet atau yang lebih dikenal dengan netiquette, network etiquette, yaitu tata krama dalam menggunakan internet. Hal paling mendasar dari netiquette adalah kita harus selalu menyadari bahwa kita berinteraksi dengan manusia nyata di jaringan yang lain, bukan sekedar dengan deretan karakter huruf di layar monitor, namun dengan karakter manusia sesungguhnya. Pengguna media digital memiliki kemampuan untuk menciptakan dan memberlakukan aturan dan tata krama di internet. Panduan tentang sikap yang sesuai atau yang melanggar netiquette, pengetahuan dan pengalaman berinteraksi dan bertransaksi di dunia digital, serta pengetahuan melakukan evaluasi etika digital. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Cara melindungi privasi. Yang pertama, selalu gunakan HTTPS jika memungkinkan. Yang kedua, lebih baik tidak mengaktifkan location sharing. Yang ketiga, mengajari anak-anak dan remaja mengenai batasan wilayah privasi. Yang keempat, menghindari mengekspos data pribadi atau hal-hal sensitif yang menyangkut diri kita sendiri ke internet ataupun media sosial. Yang kelima, menjaga kerahasiaan password. Yang keenam, tidak membiarkan orang lain bisa melacakmu. Yang ketujuh, tidak mudah percaya teman di media sosial, terutama jika sudah menyangkut hal-hal yang pribadi. Dan yang kedelapan, menggunakan email sementara untuk menghindari spam.
etika berinternet. Yang pertama, jangan menggunakan huruf besar atau kapital. Yang kedua, apabila mengutip dari internet, kutiplah seperlunya. Yang ketiga, memperlakukan email sebagai pesan pribadi. Yang keempat, berhati-hatilah dalam melanjutkan email ke orang lain. Yang kelima, biasakan menggunakan format plain text dan jangan sembarangan menggunakan HTML. Yang keenam, jangan mengirimkan file berukuran besar melalui attachment tanpa izin terlebih dahulu. Etiket berinternet. Yang pertama, menulis email dengan ejaan yang benar dan kalimat yang sopan. Yang kedua, tidak menggunakan huruf kapital semua. Yang ketiga, membiasakan menuliskan subjek email untuk mempermudah penerima pesan. Yang keempat, menggunakan BCC atau blind carbon copy, bukan carbon copy, untuk menghindari tersebarnya email milik orang lain. Yang kelima, tidak mengirimkan email berupa spam, surat berantai, surat promosi, dan lainnya yang tidak berhubungan dengan mailing list. Yang keenam, menghargai hak cipta orang lain. Yang ketujuh, menghargai privasi orang lain. Dan yang ke-8, jangan menggunakan kata-kata yang vulgar. Isu-isu dalam era digital. Yang pertama adalah phishing. Phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, dan detail kartu kredit untuk alasan jahat dengan menyamar sebagai entitas yang dapat dipercaya dalam komunikasi elektronik. Phishing juga dikenal sebagai pencurian identitas. Yang kedua, pelestarian digital. Pelestarian digital adalah pelestarian semua materi digital, baik yang lahir digital seperti email, situs web, video game, dan file elektronik lainnya, atau telah didigitalkan dari bahan analog. Tujuan pelestarian digital adalah rendering akurat dari konten yang diautentikasi dari waktu ke waktu. Yang ketiga, literasi digital atau informasi. Literasi digital adalah pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang digunakan dalam berbagai perangkat digital seperti smartphone, tablet, laptop, dan PC desktop yang semuanya dilihat sebagai jaringan daripada perangkat komputasi. Literasi digital pada awalnya berfokus pada keterampilan digital dan komputer yang berdiri sendiri, tetapi fokusnya telah beralih dari perangkat yang berdiri sendiri ke perangkat jaringan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional. Manfaat penggunaan TIK di bidang perdagangan ada beberapa, di mana hal ini terbagi menjadi dua sudut pandang, dari sudut pandang penjual dan pembeli. Namun, kemudahan ini yang bisa dirasakan saat ini tidak luput dari masalah, sebab rendahnya literasi digital masyarakat menjadi hal yang cukup berperan terhadap timbulnya masalah-masalah tersebut. Itulah mengapa dibutuhkan pemahaman lebih dalam lagi mengenai literasi digital dan seluruh aspek-aspek yang ada di dalamnya. Next. Nah, di sini dari sudut pandang penjual. Perusahaan bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Hal ini karena pembeli yang tidak dibatasi tempat maupun waktu. Kemudian, perusahaan tidak perlu membuka cabang distribusi. Lalu, terdapat pengeluaran yang lebih sedikit karena tidak butuh karyawan yang begitu banyak. Lalu, harga barang jadi lebih murah. Ini karena biaya operasional yang bisa ditekan dan lebih murah. Nah, di sini ada dari sisi pembeli, yaitu pembeli tidak perlu ke toko untuk membeli barang yang dibutuhkan. Dengan begitu, maka pembeli bisa menghemat waktu serta biaya perjalanan. Bahkan pembeli juga bisa membeli barang dari luar negeri dengan lebih murah. Kemudian para pembeli juga bisa membandingkan harga melalui internet. Next. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Perkembangan teknologi informasi dan penerapan konektivitas internet ke dalam tata kelola pemerintah diharapkan mampu mengatasi berbagai macam persoalan melalui peningkatan efisiensi, inovasi, produktivitas, perluasan jangkauan, dan penghematan biaya.
Pelayanan publik yang prima bukan sekedar mengikuti tren global, melainkan diarahkan untuk mewujudkan good governance, yakni tata pemerintah yang baik, transparansi serta akuntabilitas dalam proses pemerintahan. Penerapan teknologi informasi juga diharapkan mampu memberikan pelayanan yang efektif serta efisien terhadap masyarakat. Tentu ini merupakan langkah yang strategis, namun dalam penerapannya perlu proses, waktu, dan tahap yang berkesinambung. Memberikan pelayanan publik yang prima merupakan tujuan setiap pemerintah daerah. Pemerintah daerah saat ini berlomba-lomba memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk mewujudkannya. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup aktivitas yang berkaitan dengan pengolahan data, pengolahan informasi, dan sistem manajemen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada penerapan teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan publik juga memberikan peluang yang sangat besar bagi pengembangan daerah. Daerah dapat menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah proses pelayanan, memperkenalkan potensi daerah, serta meningkatkan interaksi dengan masyarakat dan bisnis. Salah satu contoh penerapan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik adalah dengan menggunakan aplikasi MCT Indonesia. Aplikasi MCT Indonesia merupakan sebuah aplikasi berbasis mobile yang dapat digunakan sebagai media informasi dan pusat layanan publik daerah. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi adalah dengan dikembangkannya aplikasi pelayanan publik, baik yang dikembangkan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun kementerian. Contoh dari aplikasi tersebut antara lain ada Info BMKG, Picobar, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya ada membuka kesempatan untuk memajukan pemikiran dan kemampuan. Nah, perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat masyarakat dapat berkomunikasi jarak jauh, bahkan hingga ke mancanegara. Manusia dapat merasakan kemudahan dalam berkomunikasi jarak jauh hanya melalui gawai atau handphone ke semua orang yang ada di dunia. Melalui perkembangan teknologi ini, manusia dapat membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin, dan yang terpenting harus bertanggung jawab. Contoh dari pernyataan tersebut antara lain kebebasan berekspresi, kekayaan intelektual, aktivisme sosial, jurnalisme warga, kewirausahaan, dan etika informasi. Next slide. Masih dengan poin 4. Nah, yang pertama ini ada kebebasan berekspresi. Nah, setiap orang itu berhak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi, gagasan dengan cara dalam bentuk apapun. Ini termasuk ekspresi lisan, tercetak maupun melalui materi audio visual, serta ekspresi budaya, artistik, maupun politik. Hak ini berhubungan dengan kebebasan berserikat, yaitu hak membentuk dan bergabung dengan kelompok, perkumpulan, serikat pekerja, atau partai politik pilihan, serta kebebasan berkumpul secara damai, seperti ikut demonstrasi damai atau pertemuan publik. Kebebasan berekspresi juga mendukung hak asasi manusia lainnya, seperti hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Yang kedua ada kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI seperti UU Hak Cipta, paten, desain industri, rahasia dagang, varietas tanaman, sirkuit terpadu, dan merek. Selanjutnya juga ada aktivisme sosial. Aktivisme adalah sebuah tindakan yang dilakukan bertujuan membawa perubahan di masyarakat. Mendefinisikan sosial aktivis sebagai sekelompok orang yang peduli tentang sebuah isu dan secara terorganisasi melakukan sebuah kegiatan untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan isu tersebut. Nah, lalu ada juga kewirausahaan. Kewirausahaan melalui internet atau bisnis online saat ini bukan lagi menjadi sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia.
Adapun definisi bisnis online yaitu suatu proses pembelian dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui internet, di mana antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak secara fisik, yang di mana barang yang diperjualbelikan ditawarkan melalui display dengan gambar yang ada di suatu website atau toko maya. Setelahnya, pembeli dapat memilih barang yang diinginkan untuk kemudian melakukan pembayaran kepada penjual melalui rekening bank yang bersangkutan. Setelah proses pembayaran diterima, kewajiban penjual adalah mengirim barang pesanan pembeli ke alamat tujuan. Lalu yang terakhir ada etika informasi. Etika informasi adalah cabang etika terpusat pada hubungan antara penciptaan, pengorganisasian, pemencaran, dan penggunaan informasi serta standar etis dan kode moral yang mengatur perilaku manusia di masyarakat. Untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya yang kelima ada memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam kehidupan bernegara, penting agar terus terpelihara hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan hal itu, setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah disosialisasikan kepada publik. Selanjutnya ada keterbukaan informasi publik yang diatur pemerintah dalam undang-undang yang bertujuan. Yang pertama, dalam kehidupan bernegara, penting agar terus terpelihara hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan hal itu, setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah disosialisasikan kepada publik. Yang kedua, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Yang ketiga, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Yang keempat, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Yang keenam, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang ketujuh, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Selanjutnya ada pembahasan soal. Soal yang pertama itu, jelaskan contoh hoaks dalam kehidupan sehari-hari sehingga orang bisa salah persepsi dengan apa yang dilakukan. Menurut Profesor Muhammad Alwi-Dahlan, hoaks adalah manipulasi berita yang sengaja dilakukan dan bertujuan untuk memberikan pengakuan atau pemahaman yang salah. Di dalam berita hoaks terdapat penyelewengan fakta yang membuatnya menjadi menarik perhatian sesuai dengan tujuannya untuk mendapat perhatian. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Contoh hoax. Yang pertama itu ada hoax konspirasi, imunisasi, dan vaksin. Salah satu hoax tentang vaksin imunisasi yang cukup viral adalah isu konspirasi penyebaran virus atau penyakit melalui vaksin dan efek sampingnya. Dikabarkan vaksin yang digunakan imunisasi mengandung sel-sel hewan, virus, bakteri, darah, dan nanah. Selanjutnya, informasi hoax yang beredar menyebutkan bahwa anak yang diimunisasi vaksin MR akan mengalami autis. Isu yang tidak benar itu menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap stigma masyarakat Indonesia tentang imunisasi. Imbasnya, masyarakat menjadi ragu, bahkan takut untuk memberikan imunisasi pada anak-anak mereka. Yang kedua ada hoax telur palsu. Sebuah video beredar di media sosial terkait beredarnya telur palsu di masyarakat. Dalam video tersebut membahas tentang cangkang telur yang diyakini terdapat lapisan kertas dan kuning telur seperti silikon sehingga sulit dipecahkan. Kementan telah terjun ke lapangan untuk mencari tahu kebenaran info tersebut. Setelah diteliti, ternyata itu telur asli, namun kondisinya dalam keadaan yang tidak baik atau sudah terlalu lama penyimpanannya. Terkait telur yang diduga palsu beredar di masyarakat, pihaknya sudah menguji ke laboratorium telur yang diduga palsu di masyarakat. Hasil dipastikan bahwa telur itu tersebut asli. Next. Yang kedua, bagaimana menangkal hoax yang ada sehingga penggunaan dapat menggunakan informasi yang benar.
Jawabannya itu berbagai cara sederhana yang bisa membantu dalam mengidentifikasi mana berita hoax dan berita asli. Berikut diantaranya adalah hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoax yang seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, isinya pun bisa diambil dari berita media resmi. Hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoax. Untuk memastikan kebenaran berita tersebut, kita bisa mencari referensi dengan berita serupa di situs online resmi. Kemudian dibandingkan isinya apakah sama atau berbeda. Lalu yang kedua, cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya situs dengan domain blog, maka informasinya masih dapat dibilang meragukan. Dilansir dari Dewan Pers di Indonesia, terdapat lebih dari 43.000 situs yang mengklaim dirinya sebagai media berita. Namun yang sudah terverifikasi tidak sampai 300. Itu artinya ada kemungkinan banyak berita bohong yang bisa beredar. Cek keaslian foto. Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. Cara mengecek keaslian sebuah foto dengan memanfaatkan mesin pencari Google Image, yakni dengan melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Image. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet, sehingga bisa dibandingkan. Lalu ikut serta grup diskusi anti-hoax. Untuk mendukung gerakan anti-hoax, ada banyak grup di media sosial yang berguna untuk mendiskusikan apabila ada suatu pemberitaan atau yang kontroversi di grup-grup diskusi ini. Netizen bisa ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Semua anggota bisa ikut berkontribusi sehingga grup berfungsi layaknya crowdsourcing yang memanfaatkan tenaga banyak orang. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.